Keberadaan rumah Ganjar ternyata mendapatkan sorotan yang negatif dari elit PDIP. Lalu apa sebenarnya motif dari kemunculan rumah Ganjar? Benarkah belum ada konsolidasi di antara para relawan sendiri? Mas Anta, saya minta tanggapan Anda. Ini kok ternyata kalau mendengar tadi aspirasi yang dibawa oleh relawan yang diwakili oleh Mas Imanul, harusnya partai ini jangan bersikap seperti ini. Harusnya kemudian mungkin dirangkul gitu. Ini malah kemudian mendapatkan sentimen negatif yang dikatakan harus paham fatsun politik PDIP, harus izin, harus ada tata krama. Bagaimana Anda melihat dua statement ini? Ya, kalau itu bagian dari secara natural adalah alami dari suara relawan ke dalam publik, maka itu salah satu bagian dari dinamika demokrasi harusnya ditangkap oleh partai politik. Kecuali yang membentuk ini adalah Mas Ganjarnya. Misalnya Mas Ganjar membuat rumah Ganjar, kemudian Mas Ganjar merelasikan seterusnya, itu mungkin betul fatsun politiknya perlu saya etika karena Mas Ganjar bagian dari PD Perjuangan. Tapi ini kan relawan, jadi agak berbeda. Kalau ini lahir dari relawan, maka tidak ada keperluan atau kebutuhan atau keharusan bagi relawan lalu kemudian ingin berkoordinasi dengan partai politik. Tidak hanya Ganjar, misalnya mau mendukung Prabowo lalu mau koordinasi ke Gerindra, tidak ada korelasinya, tidak ada fatsun yang harus dilakukan. Nah, tetapi juga catatan saya, Afi, dari yang dinamika ini bisa dibaca dari tiga hal ya. Satu, ini bagian dari Mas Ganjar secara persepsi publik dia positif dengan gerakan ini. Kenapa? Membangun persepsi bahwa dapat dukungan dari masyarakat. Dan ini bisa meningkatkan kepercayaan diri dari bagi Ganjar untuk terus melakukan pergerakan politik untuk mendapatkan perahu. Karena sampai saat ini kita tahu Ganjar, Anies dan sebagainya belum mendapatkan tiket partai. Itu yang paling penting ya. Yang kedua, ini menjadi kekuatan politik untuk memperebutkan atau bertarung mendapatkan tiket baik dari PD Perjuangan sendiri, di PD Perjuangan sendiri partainya Mas Ganjar maupun koalisi partai lain dengan membawa membawa atribut dukungan simpul-simpul relawan. Itu juga menguntungkan. Ditambah yang ketiga adalah dari sisi kekuatan mesin politik, ini juga penting. Nah, cuma PDIP dan Ganjar ini, Mas Ganjar ini, di sananya ada dinamika relawan, mereka ini secara elektoral relasinya saling politik simbiosis mutualisme. Jadi simbiosis politik mutualisme, saling menguntungkan kalau bersama antara Ganjar Pranowo dan PD Perjuangan secara elektoral. Kalau mereka berpisah juga kedua-duanya dirugikan, karena Mas Ganjar tanpa PDIP juga rugi bagi Mas Ganjar. Begitu juga PDIP tanpa Mas Ganjar, karena mereka punya basis yang sama di Jawa Tengah, yang sama-sama kandang banteng, yang Jawa Tengah juga basis utama Mas Ganjar. Jadi ini saya kira yang bisa dilihat dari sisi elektoral. Di sisi yang lain, memang yang harus diantisipasi dampak positif Mas Ganjar melakukan para lawan melakukan pergerakan ini ya. Tapi juga yang harus diantisipasi bahwa Mas Ganjar adalah kader PD Perjuangan sampai hari ini. Di saat yang sama PD Perjuangan saat ini habis dan dinamis, belum ada keputusan tentang pencapresan. Betul bisa menjadi alat tekan untuk menyampaikan aspirasi ke PD Perjuangan, tapi kita tahu Mbak Puan juga gencar kan pergerakan politiknya di PD Perjuangan. Nah, ini harus sinergi untuk mendapatkan simpul titik yang sama antara aspirasi itu dengan dinamika di PD Perjuangan. Jangan sampai justru menjauhkan PDIP dengan Ganjar sendiri dalam konteks ini untuk mendapatkan dukungan atau tiket politik. Begitu. Iya. Mas Hanta, tadi Anda mengatakan bahwa dengan banyaknya dukungan dari relawan, ini kan sebenarnya membuat Mas Ganjar atau Ganjar Pranowo menjadi lebih percaya diri. Tapi sepertinya tidak dengan PDIP, karena responnya juga tidak positif gitu. Kenapa kemudian PDIP menjadi panas dingin? Harusnya tadi Anda juga menyampaikan, ini kan harusnya bisa bekerja sama. Relawan ini kan harusnya bisa membantu nanti pekerjaan panjang sampai 2024. Apa yang dibaca atau jangan-jangan masih ada kompetisi internal di PDIP sendiri antara Mbak Puan dan Mas Ganjar? Mas Hanta, Anda lihat? Jadi ada dua fase, Afi. Ada fase kandidasi dan winning the election nanti di pemilunya. Di kandidasi ini yang sedang bertarung, tanda petik dinamikanya kencang di PD Perjuangan. Dan PDIP saya kira tidak perlu juga khawatir kalau itu bagian dari pergerakan Ganjar, relawan, ya biarkan saja alami bahwa PD Perjuangan ada mekanisme. Nah, mekanisme ini ya silakan saja berjalan dinamikanya seperti apa. Jadi saya kira hal yang berbeda ya antara dinamika. Kalau soal nanti setelah PD Perjuangan memutuskan si A atau si B, Puan kah, Ganjar kan atau nama lain sebagai capres, barulah nanti perlu koordinasi dengan para relawan untuk menjadikan mesin yang bersinergi memenangkan kandidat itu. Nah, sekarang ini di level kandidasi. Di level kandidasi memang di fase kandidasi ini memang lebih bukan berkawan, lebih pada
mungkin partai menganggap Kompetisi. ini daya tekan, mendikte, menekan partai. Meskipun sebenarnya kalau seringkali partai menganggap ini kan relawan, tidak punya kekuatan untuk mendukung tiket. Nah, kalau itu yang terjadi ya sebenarnya tidak perlu khawatir juga. Biarkan anggap sebagai riak demokrasi, aspirasi publik untuk menyampaikan aspirasi kepada partai. Toh relawan juga tidak punya tiket untuk di level kandidasi, di fase kandidasi untuk mencalonkan. Cuma memang betul kata Afi tadi, ini memang ada dilema PD Perjuangan atau Ibu Megawati untuk memutuskan antara yang sekarang santer kuat namanya antara Ganjar dan Puan Maharani. Ini kan dilema. Kalau mendukung kedua-duanya, kalau gampang berpikir Afi, ya udahlah Ganjar pasangan Puan, tapi kan belum tentu menang karena mereka punya basis yang sama, partai yang sama, geografisnya sama dari Jawa Tengah, belum tentu menang. Mereka butuh koalisi. Kalau gitu pilihannya ada dua opsi. Saya ingin saya katakan. Yang kedua ya udah dukung Ganjar karena elektabilitasnya tinggi. Nah ini juga harus diantisipasi. Kalau kemudian Mas Ganjar terpilih jadi presiden, dari sisi partainya juga Mbak Puan gimana karir politiknya sebagai putri mahkotanya Ibu Mega, ketua umum ke depan bisa lepas. Dan yang ketiga, kalau ini diserahkan Mbak Puan, di saat yang sama Mas Ganjar juga maju, Afi, ini agak berbahaya bagi PD Perjuangan. Suaranya akan pecah, ada ke Ganjar, ada ke Puan Maharani, bisa jadi kedua-duanya akan kalah. Karena itu kalau mau mendukung Mbak Puan, di saat yang sama PD Perjuangan punya fokus dan strategi bagaimana membuat Mas Ganjar nggak maju. Nah ini yang saya kira dilema yang harus dihadapi. Ada kepentingan elektoral partai, ada kebutuhan dari struktur internal kekuasaan pengendali partai ke depan. Jadi dinamika itu dari konteks relawan saya kira ya baca aja sebagai aspirasi publik ya dari kawan-kawan, dari Mas Bung Noel dan kawan-kawan ya. Tidak selevel sebenarnya dengan partai ya. Jadi ya partai kalau mendapatkan masukan dari relawan biasa saja sebenarnya. Membuat kalau misalnya terlalu reaktif, membuat justru menurunkan bobot politik partai sendiri. Jadi partai itu ya. Saya minta tanggapan dari Mas Hanta. Lalu ke depannya kalau kemudian tadi kita sempat menyinggung bagaimana cara mungkin komunikasi politik antara partai dengan relawan. Adakah kemudian cara ke depan yang perlu diperbaiki karena mungkin saja ke depan makin banyak relawan-relawan yang muncul untuk mendukung banyak tokoh juga. Ya, sepanjang Mas Ganjar masih mengharapkan tiket prioritasnya adalah PD Perjuangan, maka Mas Ganjar tetap harus mengikuti mekanisme internal PD Perjuangan. Karena itu Mas Ganjar tetap harus menjaga relasi hubungan dengan PDIP, wabil khusus dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PD Perjuangan, yang memegang hak prerogatif menentukan capres. Itu otomatis harus tetap dijaga. Apapun dinamika di internal, di berbagai macam relawan dan sebagainya. Yang kedua, Afi, tadi di diskusi kita, saya kira apakah di ujung nanti siapa yang akan didukung oleh PD Perjuangan, akhirnya 2014-2019 kan Pak Jokowi juga. Tapi jangan lupa ini cukup kencang nanti dinamikanya kalau misalnya seperti ini trennya. Kenapa? Karena Mbak Puan 2014-2019 yang lalu beda dengan 2004. Sekarang relatif lebih siap, pergerakannya lebih gencar, lebih terbuka. Sudah pernah menjadi Menko, Ketua DPR. Beda dulu jadi Menteri belum pernah. Sekarang bahkan Ketua DPR. Di mana karir politik Mbak Puan sudah mentok nih kalau nggak presiden atau wapres itu kira-kira. Yang kedua, diri internal struktur kekuasaan PD Perjuangan mungkin ada regenerasi ke depan ya Mbak Puan harus punya posisi kaki politik yang kuat di pemerintahan, di kekuasaan negara, pemerintahan untuk tetap mengendalikan partainya. Itu poinnya. Nah, yang ketiga, saya kira catatan saya akhirnya partai PD Perjuangan dan semua partai akan berpikir realistis dan rasional. Siapa yang akan didukung? Mereka mau menang, bukan sekedar mencalonkan. Nah, kalau ditanya apakah akhirnya kepada Puan atau Mas Ganjar atau nama lainnya, akan ada dua pusaran, tergantung. Kalau ternyata PD Perjuangan atau siapa mereka berhasil membuat yang maju itulah misalnya adalah Pak Erlangga, Gus Muhaimin, atau Pak Prabowo orang lama, saya mungkin prediksi saya ada keberanian mengusung Mbak Puan Maharani. Jadi Mbak Puan lawan Erlangga dan yang lainnya. Tidak ada nama kuat seperti Ganjar dan Anies gagal misalnya dalam pertarungan dalam poros koalisi. Tetapi ini kita bicara realistis. Kalau Ganjar gagal di PD Perjuangan tapi masuk melalui KIB, nah itu bergeser itu. PD Perjuangan ada kemungkinan bergeser bersama KIB ke Ganjar juga atau Ganjar pun gagal misalnya katakanlah. Tapi ada Anies Baswedan di seberang lawannya, maka saya agak ragu kalau kemudian PD Perjuangan tetap mengusung Mbak Puan. Kalau trennya elektabilitas masih seperti sekarang kecuali berubah. Jadi tren itulah yang akan dibaca. Keluar Mbak Puan atau keluar Ganjar, pasti prioritasnya Mbak Puan. Kalau Anies dan Ganjar tidak maju. Tapi kalau Anies dan Ganjar maju, saya kira PD Perjuangan punya hitungan realistis dan rasional. Baik, kalkulasi politik masih berjalan, situasi juga masih dinamis. Terima kasih untuk diskusi yang menarik ini. Kami juga sempat mengundang perwakilan dari pihak PDIP dalam diskusi ini, namun belum ada pihak yang bersedia untuk bergabung dalam diskusi ini. Terima kasih Mas Immanuel dan Mas Hanta Yuda untuk diskusi kita. Sama-sama, Hafiz.